Kita kembali lanjutkan dialog kita masih bersama dengan kami, Mas Waditya. Mas Waditya, tapi kalau dari kekuatan cerita, kemudian mungkin kalau teknologi kita masih tertinggal jauh ya dibandingin dengan luar negeri ya, tapi kemudian dari kekuatan cerita, ciri khas, pokoknya yang asli buatan Indonesia gitu. Kalau menurut Anda itu kalah jauh nggak sih dengan cerita dari luar? Ada 3 komponen untuk membuat animasi itu menarik. Pertama adalah desainnya, kedua adalah cara menggerakkannya, ketiga adalah cerita yang menarik. Kita memang dianugerahi dengan cerita-cerita rakyat, ya, cerita Nusantara yang berlimpah. Tiap daerah itu punya gitu ya. Cuma sayangnya dikemas menjadi cerita yang menarik itu belum tentu bisa gitu. Nah, itu yang salah satu kendala yang perlu diperbaiki juga, bahwa kekuatan cerita kita masih belum kuat untuk dikemas sebagai dalam bentuk animasi. Nah, itu yang akhirnya perlu edukasi juga di masyarakat. Apakah ini berarti cerita rakyat kita ini tidak diminati? Jadi orang Indonesia itu harus bikin sesuai dengan selera orang-orang Barat gitu, harus ngikutin yang Barat gitu. Apa emang harus kayak gitu supaya bisa mendapatkan banyak tolak ukurnya banyak ya. Pertama dilihat dari sisi bisnisnya juga bisa. Apakah kita kalau kita membuat cerita daerah spesifik, kadang-kadang tidak mudah diterima oleh masyarakat dengan ras tertentu atau budaya tertentu. Tapi kita dengan cerita yang universal mungkin lebih bisa diterima oleh banyak masyarakat lintas negara. Jadi tapi lucu Mas, yang Ipin Upin gitu kan itu spesifik lah, khususnya aksennya dan jalur ceritanya itu kan sebenarnya bisa dikatakan mewakili negara atau ras tertentu. Tapi ternyata diterima secara menyeluruh begitu. Berarti sebenarnya mungkinkah cerita rakyat kita kalau dikemas lebih baik akhirnya bisa diterima seperti itu begitu? PR berikutnya adalah masalah distribusinya sebetulnya. Kalau Upin Ipin ini kalau saya amati memang itu tadi, dia kuat dalam penetrasi dengan fansnya. Sebelum dia tenar di Indonesia 2 tahun yang lalu, saya waktu itu di Inggris, itu sudah populer di kalangan YouTubers. Sampai masyarakat Melayu di London itu favoritnya adalah Upin Ipin. Upin Ipin, oke. Nah, akhirnya meledak 2 tahun kemudian. Akhirnya itu lebih mudah untuk didistribusikan. Jadi pertama adalah bagaimana karakter ini bisa lengket dengan audiensnya. Jadi tidak serta-merta penonton pasif, lalu kita sodorkan film yang menurut kami bagus, tapi belum tentu diterima gitu. Jadi tidak melulu karena ceritanya yang unik atau mengandung unsur budaya tertentu, tapi juga bagaimana engagement dengan audiensnya. Bisa dikatakan industrinya sendiri begitu ya Mas Wadid ya. Di Indonesia industri spesifik animasi kayaknya memang dalam proses baru berkembang sekali begitu. Makanya kita juga sudah membentuk asosiasi namanya AINAKI, itu Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia. Kita berharap dari industrinya sendiri juga mulai belajar, karena yang namanya seniman ini kan animator-animator secara indie ya, membuat perusahaan. Nah, itu perlu kita edukasi juga, bagaimana kita menjembatani animator dengan pemerintah, dengan organisasi lain. Itu yang PR yang sedang kita kerjakan. Sebelum kita mencermati ya mengenai relasi antara animator dengan pemerintah gitu, animator Indonesia ini, atau tadi Mas Waditya bilang mungkin orang-orang yang sedikit gila itu tadi, kalau Anda cermati pergerakannya di Indonesia itu seperti apa sih? Mereka ini jumlahnya bertambah atau mereka justru berkurang? Atau bagaimana sebetulnya? Kita kan menemukan bakat orang yang punya animasi kan itu susah ya. Nah, itu bagaimana kemudian bakat-bakat itu bisa dikapitalisasi gitu supaya bisa mengembangkan animasi Indonesia? Menurut Anda bagaimana? Kalau menurut saya memang dilihat dari perkembangannya 2-3 tahun ini animasi Indonesia sudah berkembang lebih bagus lagi. Tapi animatornya? Animatornya, karena saya punya festival animasi tahunan, saya selalu mengamati jumlah pendaftar itu selalu meningkat. Tahun lalu kami menerima
hampir 500 film animasi. 500 ya? 500 film animasi dari seluruh Indonesia. Dan kemudian saya juga mengelola sekolah animasi, itu pendaftarnya juga selalu meningkat. Artinya antusiasme mereka terhadap animasi itu tinggi. Karena lihat animasinya udah seksi gitu yang lihatnya ya, mendengarnya udah menarik gitu. Nah ini yang akhirnya kita harus terus memupuk rasa antusiasme mereka ini lewat festival, lewat organisasi yang baik, program-program pemerintah yang menarik dan sebagainya. Untuk jadi animator itu susah nggak sih? Orang perlu pendidikan lama-lama. Effort seperti apa yang harus ditempuh untuk harus bisa desain gitu nggak sih? Atau gimana sebetulnya kalau menurut Anda? Banyak orang menganggap menjadi animator itu harus bisa menggambar gitu ya. Itu sebenarnya bukan penghalang kalau kita nggak bisa menggambar, karena banyak elemen-elemen lain yang dibutuhkan dalam produksi animasi. Kita melihatnya sebagai produksi animasi ya, bukan animatornya saja yang dibutuhkan. Butuh produser, butuh marketer, bahkan yang kita butuhkan sekarang adalah entrepreneur di bidang animasi. Orang nggak bisa animasi tapi bisa mengumpulkan animatornya. Nggak perlu orang bisa gambar tuh. Nggak perlu bisa gambar, tapi bisa punya istilahnya tuh pemikiran Wall Street lah. Begitu ya. Mas Wadid, ini kan sebenarnya banyak animator kita yang jadi omongan begitu karena ternyata mengerjakan beberapa karakter Hollywood. Ada SpongeBob, ada Iron Man yang kadang-kadang mereka nggak nyangka anak muda Indonesia lah yang mengerjakan hal itu begitu. Jadi sebenarnya kemampuan animator kita cukup bersaing begitu ya. Tapi kata yang saya coba nanya ke Egan, misal Egan adalah animator yang ahli begitu ya. Didapat tawaran dari Hollywood, dapat sekian dolar, jumlah besar. Sama dipilih suruh membuat cerita rakyat Indonesia, tapi Egan harus mikir dananya bagaimana, distribusinya bagaimana. Kira-kira Egan milih yang mana itu? Pasti milih Hollywood dong. Milih Hollywood ya. Nah, ini udah wajar lah, logika aja gitu ya. Begitu. Nah, mungkin bagaimana tuh Mas? Ya memang ini dilematis ya, tapi saya melihat banyak juga animator yang bekerja di luar itu rindu, kangen untuk bikin animasi Indonesia. Dan itu walaupun bayarannya katakan tidak terlalu besar begitu Mas, mungkin tidak? Itu sangat memungkinkan dari yang saya amati ya. Pertama, kita butuh orang-orang yang punya standar internasional seperti itu. Dan itu sudah saya lihat beberapa bahkan sudah berani untuk pulang ke Indonesia demi cita-citanya. Cita-cita untuk membuat animasi Indonesia. Saya kenal dengan yang buat, ada beberapa animator Upin Ipin di Malaysia, sekarang dia membuat studio sendiri di Indonesia. Walaupun dia tidak kebayang seperti apa animasinya, tapi saya melihat ya itulah nasionalismenya mereka ya. Pertama mereka serap dulu ilmunya, itu yang saya tangkap. Lalu dia membagikan ke teman-teman komunitas animasi di Indonesia, sharing gimana sih sistem produksinya dan tekniknya. Itu yang saya amati di pergulatan di Facebook dan Twitter dan forum-forum Saya pernah baca itu, kalau tidak salah, koreksi kalau saya salah gitu Mas Wadid ya. Kalau tidak salah itu adalah salah satu anaknya Ikang Fauzi ya. Dia bekerja sebagai animator ya. Siapa Mas? Cikita Fauzi. Cikita Fauzi. Jadi dia animator di Ipin Upin, satu-satunya orang Indonesia begitu ya. Tapi akhirnya dia balik Indonesia terus berusaha untuk mengembangkan animasi di Indonesia salah sendiri. Satu ya, mungkin ada banyak lagi sebetulnya mungkin kita nggak ketahui. Terus ya. Baik, kita bahas lagi nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lunch Talk.